membimbing siswa dalam penulisan karya ilmiah dan telah banyak membawa siswa-siswanya memperoleh prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Ida Yulia SPD NPD. Ibu Ida ini pada tahun 2020 pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan menjadi salah satu penulis buku terbanyak tingkat SMA tahun 2020. Ya, menurut informasi dari kami juara satu, bukan salah satunya. Ya baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Ida Yulia SPD NPD, yang akan memberikan materi mengenai sharing tentang penulisan buku fiksi dan non-fiksi, buku non-fiksi. Ya, pada Ibu Ida kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rahmi dan Bapak Ibu. Mohon izin utamanya kepada suhu bahasa Indonesia, Dr. Firwan, Pak Arvin, dan Bapak Ibu yang lebih senior dari saya. Mohon izin untuk berbagi menulis tentang buku non-fiksi. Sebelum ada beberapa karya non-fiksi, karya fiksi maksud saya, di antaranya pantun, puisi, cerpen, naskah drama, lalu bisa juga naskah skenario film atau skenario film pendek. Di bagian ini saya berbagi khusus untuk cerita pendek. Tapi sebelumnya boleh Bapak Ibu ini saya kirimi satu permainan buat yang berhubungan dengan sebuah karya fiksi. Silakan Bapak Ibu lihat di ininya, di info 17. Silakan dibuka satu permainan yang akan kita ketahui tentang bagian dari sebuah fiksi atau karya fiksi. Boleh silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah bertemu? Unsur-unsur yang membangun sebuah karya fiksi. Ada ya Bapak Ibu yang sudah bertemu? Boleh disebutkan? Iya, betul. Terima kasih. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik, Bu Happy, terima kasih. Berikutnya ada lagi unsur ekstrinsik, ya, betul. Ada lagi, terima kasih. Alur. Mohon maaf ini Bu, saya duduk di tempat. Ada lagi tema, ya, terus amanat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, gaya bahasa ini merupakan bagian yang paling penting untuk membangun sebuah karya sastra atau sebuah cerpen ini khususnya. Berikutnya ada lagi tokoh. Iya, tokoh itu orang-orangnya. Contoh Pak Uli, contohnya Mary, saya, gitu.
Jadi nama-namanya bisa nama binatang, bisa nama benda-benda, juga bisa nama orang. Selanjutnya, dia, iya penokohan. Penokohan sama dengan perwasakan. Tadi saya sebutkan kalau penokohan itu kalau tokoh itu adalah orang-orangnya. Nah kalau penokohan ini watak-wataknya, wataknya secara fisik maupun non fisik. Seperti saya sekarang kalau keadaan fisik pakai cadar, pakai ini yang namanya jilbab, pakai baju batik. Nah watak saya kalau dilihat dari psikis ya atau dari karakter, misalnya agak pendiam gitu kan, malu-malu, lalu tapi tidak malu-malu, sedikit apa namanya, sedikit bicara tapi banyak senyum gitu kan, itu karakter atau pembawaan. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi? Apa? Unsur ekstrinsik ya? Oh ya, maaf. Oke, setting atau latar. Setting itu tempat kejadian atau latar kejadian. Kalau kita sekarang ini di aula, dijabarkan lagi dengan warna hijau, yang hadirnya berapa, jadi dideskripsikan dan dinarasikan untuk settingnya. Ini adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita fiksi. Ada lagi? Ada lagi kah? Habis ya, ada 8 unsur intrinsik-intriknya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu adalah latar belakang dibuatnya sebuah karya fiksi itu. Misalnya saya banyak menggunakan gaya bahasa Palembang karena saya lahir di Palembang. Terus ide ceritanya cerita tentang kejadian yang di Palembang. Gitu. Ya, ekstrinsik. Bisa juga terjadi keadaan pada saat penulis menulis cerita itu. Ya. Oke. Terima kasih. Itu adalah unsur yang membantu sebuah karya sastra. Sebelum saya masuk pada bagian penulisan, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Baik itu novel atau cerpen, itu adalah utamanya tokoh. Tadi ada masuk di salah satu dari unsur intrinsik. Mengapa tokoh? Karena tokoh ini merupakan pembawa masalah, lalu menyelesaikan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Nah, tokoh ini ada yang tokoh utama, jadi yang memegang peranan penting dalam sebuah karya fiksi. Bagaimana tokoh diciptakan? Tokoh diciptakan dengan imajinasi atau diimajinasi dari pengalaman pribadi atau orang lain. Jadi kita mengimajinasi tokoh itu dari pengalaman kita atau dari pengalaman orang lain. Kita beri nama tokohnya, kita beri identitas khusus supaya tokohnya menarik. Lalu kita berikan situasi kejiwaan yang dimiliki oleh tokoh. Selanjutnya dari kelima ini, maka nanti akan tercipta karakter tokoh yang benar-benar hidup. Contohnya situasi kejiwaan tokoh yang bisa melalui kata-kata seperti membuka kancing baju kemejanya, berkeringat, berubah menjadi berseri-seri. Bagaimana cara menggambarkan ini? Dengan mendeskripsikan menggunakan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Menggunakan kalimat langsung dengan menggunakan tanda petik, dikatakan oleh tokoh sendiri atau dikatakan oleh tokoh yang lainnya. Kalau kita tidak menggunakan kalimat langsung, kita tadi bisa menggunakan kalimat-kalimat deskripsi yang menggambarkan. Kalau menggunakan narasi juga bisa digabungkan antara deskripsi dan
dalam menyampaikan ini. Dalam penyampaian ini masih terlalu sederhana, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan alternatif untuk mengembangkan sebuah karya cerita pendek. Itu merupakan contoh kalimat yang deskriptif. Kalau yang langsung, misalnya, nah Pak Budi lagi makan dia. Dengan senyum, Bu Ida menyapa Pak Budi. Iya. Jawab Pak Budi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dan sambil terus mulutnya, sambil juga memegang kue tangan kirinya dengan senyuman memandang ke arah saya. Nah, jadi bisa digabungkan antara deskripsi narasi dengan kalimat langsung untuk membangun atau untuk mengimajinasi yang tokoh yang dilakukan, mengimajinasi tokoh yang ada di dalam cerita kita. Ini untuk tokoh utama. Nah, berikutnya yang kalau tadi itu saya hanya mengenalkan saja tentang tokoh Pak Budi. Dalam sebuah cerpen atau percobaan fiksi itu harus ada masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kalau masalahnya aman-aman saja, maka tokoh tersebut kurang menarik ya. Tapi diusahakan dia jauh dari zona aman, yang luar biasa, yang aneh. Berikutnya memiliki tantangan hidup yang harus diperjuangkan. Seperti contoh kalau tadi mau menulis tokoh Pak Budi, jadi Pak Budi boleh, kalau saya yang menulis boleh berarti berdasarkan pengalaman orang lain. Kalau Pak Budi menulis sendiri pengalaman dia bisa mengungkapkan apa yang dimiliki oleh Pak Budi dari dulu sampai sekarang. Itu bisa dijadikan cerita fiksi atau cerpen. Itu jadi novel kalau dia panjang ceritanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki pengalaman, memiliki kenyataan hidup yang tidak sama dan tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah kelebihannya. Jadi setiap tokoh itu tidak akan sama jalan hidupnya, walaupun dia kakak beradik. Jadi tokoh ini harus diciptakan masalahnya jauh dari zona aman dan memiliki tantangan untuk diperjuangkan dalam kehidupannya. Ini tadi langkah-langkahnya sudah diuraikan sedikit. Uraian dengan pendeskripsian tadi dibantu dengan latar tempat kejadian. Tadi kalau ditambahi Pak Budi tadi di antara satu meja hijau di pojok sana dia menikmati sendirian tanpa ada teman di samping kiri kanannya. Jadi dibantu dengan latar. Lalu alur itu jalan cerita mau mundur, maju atau maju mundur. Berikutnya gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah gaya atau cara atau style menulis dalam mengungkapkan ceritanya. Kalau tadi mau dimasukkan ke bahasa dosen, Pak Budi bisa ya? Pakai apa ya Pak? Lupa. Kasih komentar. Kasih kalian Pak Budi. Karena Pak Budi tadi Pak Budi. Pakai bahasa kami. Hari ini kami akan berkumpul di aula. Karena Pak Budi lagi makan di dalam ada siapa kan? Yang akan kita bicarakan cerita tentang sini. Iya. Pakai bahasa kami. Ya. Hari ini kami akan berkumpul di aula SMA 15 Malang, gedung B. Di sini kami hari ini sampai dapat
penjelasan dari Ibu Ida tentang penulisan karya tulis fiksi ilmiah dan prose ilmiah. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Ida membuat karya tulis ilmiah non ilmiah itu tidak sulit. Pajak didalika, kamu yang dalika. Kamu menganggap itu sangat sulit, sulit. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Demikian itu tadi pengumuman yang disampaikan Pak Budi sambil terus mengunyah kuenya dan menyelesaikan kue yang ada di tangannya. Selanjutnya itu tadi gaya bahasa. Jadi gaya bahasa boleh dipakai bahasa daerah. Lalu apabila kita menggunakan bahasa daerah kita harus mencetak iring pada saat penulisan karena belum Indonesia yang masuk Islam. Juga gaya bahasanya ini menggunakan gaya bahasa yang ada dalam ajas bahasa Indonesia. Personifikasi, metafora. Ruangan ini menghijau, menghiasi suasana penulisan. Membuat seluruh peserta hikmat untuk menghijaukan penulisan fiksi. Itu gaya bahasa. Lalu amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan. Oh iya, terima kasih. Berikutnya tadi amanat, Bapak Ibu yang saya hormati. Pesan yang disampaikan dari penulis untuk membacanya. Ini bisa disampaikan melalui tokoh-tokohnya atau juga melalui pendeskripsian dari perkataan tokoh atau pendeskripsian dari penulisnya langsung. Jadi amanat wajib harus hadir. Lalu di samping Pak Budi tadi Memwid menyampaikan mikrofonnya untuk Pak Budi. Nah, Memwid bisa digambarkan, bisa dilukiskan sebagai tokoh sampingan berjalan sekelebat wajah tanpa muka karena hanya terlihat punggung dari samping dengan jilbab warna merah, batik merah dan rok berwarna hitam menghampiri Pak Budi dengan memberikan sebuah benda hitam sebagai pelantang suara. Ya, itu tadi tokoh sampingan juga diimajinasi atau diciptakan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang ada di sini memilikinya dari dulu hingga sekarang. Lalu yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Kalau tadi Pak Budi senyumannya, kuenya, ceritanya. Berikutnya menyusun kata-kata kunci tadi menjadi kerangka secara kronologis. Silakan diurutkan, mulai dari misalnya kita tadi masuk di ruangan ini, menempati duduknya masing-masing, lalu keadaannya, lalu pembukaan, lalu materi pertama dari CC, materi kedua dari saya, materi ketiga dari Menteri, disusun secara kronologis. Nah, susunan secara kronologis untuk menciptakan alur itu bisa dibolak-balik karena karya sastra. Boleh yang tengah diletakkan di awal, yang awal diletakkan di akhir, atau yang akhir diletakkan di tengah-tengah. Itu akan menciptakan alur tadi, alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Berikutnya dari kata-kata kunci yang ada dari kronologis itu silakan dikembangkan dengan
Lihat, aku di bawah. Ini adalah sesuatu yang kebiasaan dilakukan oleh masyarakat kita, ya, khususnya orang Indonesia, ya, Sumatera Selatan, ya, khususnya Sumatera Selatan, karena kebiasaan dari masyarakat Sumatera Selatan itu karena bertempat tinggal di pinggir sungai, ya, di pinggir sungai. Karena Sumatera Selatan itu dikenal sebagai daerah yang banyak sungai, sehingga sungai itu menjadi tempat kegiatan, ya, MCK, mandi, cuci kakus, bahkan untuk konsumsi, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Ida tadi, kuning yang yang mengalir di Sungai Musi, ya, atau mengalir di sungai itu adalah kotoran dari manusia karena adanya kakus, ya, atau jambat yang bertebaran di sepanjang Sungai Musi serta anak-anak Sungai Musi. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Berarti imajinasi Pak Agus itu ke arah yang kotoran itu, ya. Nah, tapi kalau ada Pak Al, ya, silakan Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan berbicara. Saya sangat tertarik terhadap beberapa karya fiksi tersebut karena saya sering ingin menulis, tapi kalau non fiksi mungkin ada beberapa yang saya tulis, tapi non fiksi ini kadang-kadang kalau fiksi ini saya akan banyak terkendala dalam hal struktur gitu. Kayak tadi mungkin yang imajinasi, ya, yang bersifat di luar nalar, seseorang menyampaikan sesuatu ilustrasi tadi itu bisa bersifat berarti sarkas, bisa juga karena setiap karya yang dilontarkan oleh si penulis itu peningkat juga boleh saja berpendapat dengan hal-hal yang sifatnya luas gitu kan. Kayak tadi Pak Budi mengibaratkan si kuning tadi adalah kotoran yang dibuang oleh masyarakat tadi. Kalau saya mungkin lebih kepada kapal yang mungkin dicat kuning bisa. Nah, jadi imajinasi kita bisa kadang-kadang juga hal yang seperti cerpen itu kalau difilmkan dari suatu karya film, kadang-kadang kita kesel melihat suatu karya itu kok bisa berubah dengan imajinasi yang kita jalankan dengan karya cerpen yang orang buat. Kadang-kadang kita lebih menikmati suatu karya tulis daripada karya film. Kadang-kadang film itu sutradaranya membuat imajinasi sendiri. Nah, kira-kira seperti itu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al. Jadi semakin pembaca itu bisa mengimajinasi dari kata-kata pilihan dari penulis, maka karya itu semakin bernilai sastra. Jadi itu merupakan bagian yang terpenting bagi penulis untuk menggunakan makna-makna konotasi atau pengimajinasian. Jadi sesuatu itu tidak langsung dikatakan, ih kotor sekali, busuk. Tidak seperti itu, tapi kalau fiksi itu, ku hirup aroma ini dengan nikmat seharusnya. Namun di kesempatan ini, aku tak dapat merasakan rasanya, manisnya, pahitnya. Masya Allah, aku sempat kehilangan beberapa rasa dan bauan. Biasanya pada saat BAB, aku selalu menutup hidungku dengan sumbatan yang setebal-tebalnya. Namun di hari ini aku tak menggunakannya. Dan aku tidak merasakan apapun, tidak membaui apapun. Astagfirullahaladzim. Betapa besar karunia-Mu ya Allah selama ini, yang telah memberikan rasa manis, asin, pahit, getir, dan bau yang selalu kuhirup. Aku ya Allah tidak dapat
menolak takdir yang kau ambil sementara. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, 3 hari engkau berikan kesempatan aku tanpa rasa. Dan alhamdulillah, rasaku, bauku, harumku, busukku sudah dapat menikmati. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak. Pada saat mengimajinasi, diusahakan semendetil mungkin, sekecil-kecilnya dituliskan, supaya pembaca itu dapat mengikuti yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita imajinasikan. Lemah gemulai, kesedihan mendalam, kebahagiaan yang luar biasa, anugerah terindahmu. Ya, silakan Bapak Ibu, 10. Ini antologi cerpen pertama dari saya, judulnya Ukiran Anugerah Terindahnya. Ini cerpennya tentang pertemuan dengan mantan yang gak jadi. Baik Bapak Ibu, saya mau lihat, silakan Bapak Ibu 10 ya. 10 Pak Budi. Alhamdulillah. Mas A berapa? Oke. Mas berapa Mas? Halo Bu Esda. Oke. Oh, menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah. Ya. Boleh. Ketika menuliskan cerpen tersebut ataupun cerita pendek ataupun naskah yang bentuk cerita, ada juga beberapa yang saya pernah melihat waktu itu di Rusak, ada yang tidak terhadap judul dulu, tapi ngalur cerita, nanti mendapatkan suatu alur cerita yang menarik, baru menulis judulnya. Kadang-kadang itu yang kadang tulis pada saat ini. Terima kasih. Yang saya minta ini judul-judulnya ini untuk memandu Bapak Ibu, mempermudah untuk menemukan ide yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi saya minta 10. Tadi kalau yang disampaikan Pak Al, kalau seandainya judulnya belakangan tidak ada masalah. Ini bisa dijadikan judul, bisa juga tidak dijadikan judul Pak Al. Ini sekedar pemandu Bapak Ibu saja untuk mengingatkan kembali kenangan yang bisa dijadikan cerpen. Sir, ada nggak Sir? Belum ada. Nah itu Sir bisa ditulis belum jadi. Udah Sir. Belum jadi. Atau belum niat. Iya belum niat. Kalau nggak dapat nggak? Lagi mikir. Nah itu lagi mikir itu bisa dijadikan apa namanya judul. Lagi mikir atau sedang mikir atau sedang bingung. Mbak Titi ada nggak? Banyak. Mbak Titi ada tuh. Nggak sama. Mbak Mika apa Mbak Mika? Foto juga. Kasih mic Bu. Boleh. Ayo kan dapat berapa? Sudah apa? Belum ya? Oke. Nyambung. Pak Esma. Apa yang pernah saya alami, ialah bagikan surga di sana. Ya. Bagaikan surga di sana. Nah, yang kedua memancing ikan baju dua itu. Ya. Yang ketiga omade yang pandai menari. Karena di sana banyak orang Bali. Ya. Kandang makan yang selalu kukenal. Nah, ini ada kegiatan di SD Negeri 1 Blambangan. Setiap selesai naik kelas itu diadakan kegiatan kandang makan. Kandang makan itu pergi ke daerah-daerah apa namanya pedesaan, daerah-daerah perkebunan, di mana kita di sana seluruh siswa SD itu membawa makanan kemudian saling tukar ya. Musim duku riwayat ya. Makan nasi
jago masa Pak Cekri, ya. Ayahku tuan besar beras di zaman Pak Cekri. Ayahku dan ikan pari dikejar di wanita tua ibu temanku embong. Nah, ada 10 ya. Nah, itulah. Ini sesuatu yang kalau bisa bercerita bisa seperti Laskar Pelangi ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sambil tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Subhanallah. Pak Budi ini bisa dijadikan sebuah novel loh. Ya, sangat. Makasih ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan 10 judul, boleh 20, boleh 30, boleh 2. Ini hanya patokan yang tentamen ya. Tapi setidaknya ini membantu untuk menciptakan tadi tokoh utama dari cerpen yang insya Allah akan kita buat. Lalu lanjutannya dari 10 itu pasti ada yang paling menarik. Pilihlah 3 saja. Silakan dilingkari nomornya. Kemudian dari 3 itu yang paling berkesan. Silakan pilih 1 yang paling menarik, paling khas, paling langka dan bermasalah untuk dikembangkan menjadi cerpen. Ini hanya Bapak Ibu yang tahu, saya tidak tahu. Karena Ibu Bapak yang punya cerita. Dan cerita tersebut tidak dimiliki oleh Bapak Ibu yang lain. Ya. Jadi pilihlah 1 yang bisa dikembangkan untuk sebuah cerpen. Itu tadi penuntunnya menarik, khas, langka, lalu bermasalah untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Ya, selanjutnya catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Tuliskan hal-hal yang berhubungan dengan topik dari awal hingga akhir atau sebaliknya. Hal ini untuk menciptakan alur. Jadi setelah Bapak Ibu tadi memilih 1, lalu Bapak Ibu susunlah kejadian-kejadian yang 1 itu tadi. Pak Budi pilih yang mana coba Pak? Kalau yang saya tertarik itu tandang makan. Tandang makan. Mulai ditulislah ide-ide yang akan disampaikan tandang makan, sekitar 10 atau 20 untuk dikembangkan menjadi 20 paragraf barangkali. Di dalamnya diberikan juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung serta pendeskripsian. Kalau tandang makan apa Pak? Misalnya yang tergambar di imajinasi Bapak. Ya, tandang makan itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan. Nah, salah satu kegiatan rutin. Di mana Pak? Di SD yang ada di Kecamatan Blabang. Nah, di SD di kecamatan itu. Terus Pak? Ya. Juga dilaksanakan setelah kenaikan kelas. Ya, dilaksanakan setelah kenaikan kelas. Terus Pak? Kemudian kegiatan itu dilaksanakan di daerah-daerah yang memiliki pemandangan alam yang indah seperti sungai, kemudian apa namanya. Aku teringat masa kecil aku, ibu cerita itu ya. lucu jadi Pak? Jadi apa nama tandang makan itu adalah biasanya di tempat indah seperti di kebun rambutan, daerah perkebunan rambutan, kebun duku atau di pinggir sungai ya. Kemudian apa namanya dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh guru, di mana kemudian dalam kegiatan tersebut diadakan tukar menukar makanan ya. Di masing-masing kita ada tukar, umpama saya bawa telur dengan ikan asin, teman saya ada bawa ayam dengan bawa sayur-sayuran lainnya, itu terjadi tukar. Kemudian ada bawa kue juga, umpama saya bawa kue lapis, teman saya itu bawa pisang goreng. Jadi diadakan tukar menukar makanan ya. Kemudian apa namanya setelah itu makan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri, makannya secara bersama-sama ya, di tempat apa namanya dibuat kelompok-kelompok. Setelah itu setelah makan bersama-sama apa namanya sebelum makan itu guru diberi apa namanya, masing-masing kita memberi guru apa makanan yang kita bawa.
Ya, jadi di rumah itu kita masing-masing sudah membawa makanan khusus untuk guru. Ya, seperti saya umpama pada waktu itu bawa telur goreng dengan pisang goreng, ya itu untuk guru. Saya rasa seperti itu saja. Ya, kemarin itu kan ada Pak Budi yang sekian kalinya ya fokus kita dari Pak Budi, tapi dari uraian yang disampaikan Pak Budi itu adalah poin-poin yang akan dikembangkan dalam cerpen yang sudah Pak Budi pilih. Nah, untuk menciptakan alur yang menarik tadi, ceritanya itu dimulai boleh dari Pak Budi. Subhanallah, hari ini aku hanya bisa mempersembahkan telur goreng hanya satu, gumam Pak Budi. Dengan bahagia, Budi membungkus telur goreng yang hanya satu, dan seterusnya. Itu mau diletakkan di awal boleh. Berikutnya, boleh akan menggambarkan dulu suasana ramai. Tepian sungai membuat suasana makan bersama menjadi lebih bahagia. Dengan semilir angin dan hembusan bulir-bulir pagi yang mengiringi. Matahari mulai memunculkan cahaya. Hawa panas pun mulai dirasakan oleh seluruh peserta didik yang akan menerima rapor. Rona-rona bahagia menghiasi tiap-tiap wajah mereka. Mengapa? Rapor, sebuah tulisan indah yang akan mereka terima di hari ini. Nah, itu urutan-urutan dari pendeskripsian dari ide tadi itu bisa disusun, dibolak-balik untuk menciptakan sebuah alur. Jadi untuk menciptakan atau mengimajinasi alur itu tergantung dari penulisnya. Semakin pintar penulisnya meletakkan trik-trik atau tempat-tempat kejadian atau latar setting atau tokohnya di tempat yang menarik dan menimbulkan pertanyaan pada urutan berikutnya, itu akan menambah cerpen itu semakin bernilai sastra. Di wong Palembang semakin nak bertanya, semakin aku lanjutannya, siapa mana lanjutannya? Jadi bisa digunakan kalimat langsung, tidak langsung, lalu narasi, lalu digabungkan juga bisa tadi narasi dan pendeskripsian tambah kalimat langsung. Sampai di sini mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya, mudah-mudahan. Tapi jangan berputus asa dulu. Tidak sulit, mudah kalau kita menuliskan yang kita rasakan, yang kita imajinasi itu sedetil mungkin, kejadiannya sedetil mungkin. Jadi pembaca seolah-olah ikut dalam suasana itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali Bapak Ibu? Bu Rami sudah dapat belum? Satu ini saja. Satu apa? Ya, terima kasih sudah menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi masalah cerpen, khususnya ini cerpen. Dan saya tahu itu tidak 100% fiksi, jadi bisa dari pengalaman pribadi ditambah ramuan-ramuan sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca. Pertanyaan pertama, topik atau tema itu kan perlu ditentukan di awal supaya ladangnya itu arahnya kemana, audiensnya siapa yang akan kita tulis dulu. Yang dimaksud topik yang Ibu sudah tulis ini apakah sama dengan tema yang dimaksud? Yang kedua, untuk menulis cerpen itu bagusnya orang pertama atau orang ketiga?
atau dua-duanya. Yang ketiga, kita perlu menentukan plot atau alurnya, kemudian tokohnya. Tokoh ini baik yang protagonis maupun antagonis. Bisa tidak tokoh yang protagonis diawali dengan antagonis? Karena saya pernah baca itu, di ujungnya itu jadi protagonis dia, atau apa namanya, stabil dia dari awal sampai akhir itu protagonis. Kenapa yang antagonis tidak atau jarang diangkat? Jadi di awalnya dia antagonis jadi protagonis. Biasanya pokok pembicaraan di teks, tapi topik juga namanya pokok pembicaraan juga. Tapi topik itu lebih kecil skopnya. Kalau tema itu secara keseluruhan besar. Kalau yang saya masuk topik itu menuliskan tadi yang dikatakan Pak ini tadi, topiknya bawa makanan, duduk di pinggir pantai, duduk di pinggir sungai, terus bawa bekal masing-masing, acara SD. Jadi topiknya kecil-kecil. Nah, temanya tadi keseluruhan makan bersama ya Pak ya? Nah, makan bersama seperti itu Pak. Ya, kandang makan itu tema secara keseluruhan. Jadi topik-topik ini nanti yang membangun bagian-bagian dari cerita itu. Itu paham satu. Berikutnya, yang kedua, yang tadi terlupakan, salah satu dari unsur intrinsik sebuah karya sastra itu adalah sudut pandang. Sudut pandangnya hanya ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini biasanya diakhiri dengan aku, saya, hamba, tokohnya. Lalu kalau orang ketiga itu adalah nama-nama orang digunakan dalam penokohannya. Itu jadi kita sebagai penulis bebas untuk menentukan apakah kita akan menggunakan sudut pandang orang pertama, boleh. Silakan dengan ciri tokoh yang tadi. Lalu kalau kita ingin menggunakan sudut pandang orang ketiga, silakan. Berarti kita dalam menciptakan tokoh itu menggunakan nama-nama orang. Itu Pak. Jadi bebas bagi penulis untuk menentukan sudut pandang. Ya, sebagai siapa saya? Mengapa tidak ada sudut pandang orang kedua? Karena di sana tidak ada kan orang pertama itu orang yang bicara, orang kedua itu yang diajak bicara, orang ketiganya kan adalah orang yang dibicarakan. Jadi pada saat menulis dan membaca tidak ada orang kedua. Jadi pada saat menciptakan cerita atau menciptakan fiksi, maka yang ada adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga. Bisa jadi orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga itu Pak Armani ya yang untuk sudut pandang. Berikutnya tadi plot ya, plot dan alur. Plot dan alur ini bisa dipilih oleh penulisnya. Kalau tadi menggunakan trik ini, topik ini, menggunakan yang mau diceritakan yang mana yang duluan. Kalau dia mundur, berarti dia flashback. Kalau yang maju mundur, flashback. Kalau mau dari yang duluan sekarang, lalu ceritanya mundur, berarti dia alurnya mundur. Lalu kalau dari sekarang sampai yang akan datang, berarti dia alurnya maju. Jadi silakan diciptakan alur dari karyanya. Alur ini bisa dibangun dari setting yang diciptakan oleh penulisnya. Berikutnya lagi tadi apa tadi ya Pak yang terakhir? Pak yang keempat Pak, mohon Pak. Oh ya, bolehkah kita menciptakan antagonis berubah jadi protagonis, atau protagonis jadi antagonis, atau antagonis dulu baru protagonis, atau protagonis dulu baru dan seterusnya? Silahkan dalam sebuah karya
fiksi itu tidak diharuskan harus antagonis, harus protagonis, harus berubah, harus tidak berubah. Jadi hak prerogatifnya ada pada penulis, dibebaskan. Semakin membingungkan, kuncinya semakin membingungkan si tokoh itu berbuat semakin membingungkan, berarti dia semakin membaca terimajinasi, maka itu semakin bernilai sastra. Terima kasih Pak Arfani pertanyaannya. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Pak Arfani. Iya, ya Pak, silakan. Mau ditanggapi lagi? Setelah menjadi kerangka cerpen secara kronologis, berarti mulai ditata tadi kalau ingin menciptakan alurnya tadi dari cerita yang mana yang duluan ya. Jadi tadi kita hanya menuliskan penggalan yang belum kita susun, yang belum kita tata menjadi sebuah cerpen. Jadi tinggal keterampilan kita atau kesukaan kita untuk menciptakannya tadi. Termasuk juga tadi mau jadi sudut pandang orang seberapa, lalu mau pilih alur maju atau mundur. Jadi dari penggalan topik yang sudah ditulis itu tadilah disusun secara kronologis. Mana yang menarik duluan kah, atau yang menariknya diletakkan di belakang, atau yang di tengah lebih menarik akan saya letakkan di depan duluan. Silahkan itu pada tahap menyusun secara kronologis cerpennya. Berikut kembangkanlah kerangka menjadi cerpen yang utuh dengan imajinasi dan kekuatan emosi dalam penulisan. Jadi silakan tadi ditambahilah unsur-unsur yang dapat menyentuh pembaca untuk lebih mendalami cerpennya, menyelesaikannya. Tadi ada penyelesaian happy ending, sedih, lalu ada menyerahkan kepada pembacanya. Jadi semuanya diserahkan seutuhnya kepada penulis cerpen. Sebelum ditutup, silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin sharing, silakan. Silakan saya kembalikan dulu kepada Bu Rahmi ya sebagai moderator. Silakan Bu Rahmi. Ya, terima kasih Bu Ida, Bapak dan Ibu. Demikianlah tadi penjelasan materi dari yang disampaikan oleh Bu Ida mengenai penulisan karya